Selamat datang dan selamat menikmati. Dragon Monarch membuka mulutnya dan menyerang orc bayangan yang menjaga Adam. Dalam sekejap koneksi Jinwoo ke pasukan bayangannya terputus. Jinwoo berpikir, semestinya ia menyadari kalau hal ini mungkin terjadi. Pasukan bayangan akan semakin kuat selama pertarungan berjalan lambat, tapi musuhnya berusaha mempersingkat pertarungan dengan mengumpulkan kekuatan mereka di satu tempat. Para Monarch membuka 8 gates seperti yang ia perkirakan, tapi pasukan mereka hanya berkumpul di gates yang terjauh dari dirinya. Mulai dari sekarang pertarungan mereka akan habis-habisan. Rencananya untuk mengulur waktu sudah gagal. Apalagi yang harus ia lakukan sekarang dengan Kanada yang sudah dimusnahkan. Dragon Monarch mengatakan, ia bisa mendengar detak jantung dari para manusia dan teriakan mereka, suara kematian mereka, seperti suara musik di telinganya. Sepertinya semua sudah siap sekarang. Hancurkan semuanya tanpa sisa. Hanya itu yang menjadi tujuan utamanya. Brennan yang sedang mabuk-mabukan di kantornya berpikir, mereka semua mungkin sudah mati sekarang. Para hunter, para agent, reporter yang meliput di tempat, dan semua penduduk di Kanada. Ada ratusan naga, diikuti gelombang monster yang tak terhitung jumlahnya. Bencana ini di luar kemampuan umat manusia. Hanya tinggal menunggu waktu sebelum para monster menyeberang menuju Amerika. Sekarang ia mengerti mengapa Jinwoo mendesak semua orang untuk melarikan diri sejauh mungkin dari gates. Lalu tiba-tiba Jinwoo datang menemui Brennan dan mengatakan, ada sesuatu yang ia butuhkan. Tolong berikan runestone yang ditinggalkan oleh Kamish kepadanya. Awalnya Brennan tidak setuju akan hal itu, karena runestone itu adalah milik Biro Federal. Tapi ia berpikir, entah apa yang harus ia katakan sekarang. Biro Federal bukan hal yang penting lagi. Runestone itu tidak akan berarti apa-apa bila seluruh negara terbakar rata dengan tanah. Brennan bertanya, apa yang Jinwoo akan lakukan dengan runestone itu? Jinwoo menjawab, ia akan menggunakan runestone itu untuk menyerang balik. Brennan mengatakan, para rulers mengirim para monster ke bumi. Lalu apa itu tepatnya runestone yang mereka temukan di dalam tubuh monster? Jinwoo menjawab, runestone adalah hadiah dari para rulers yang diperuntukkan untuk membantu umat manusia, membuat perburuan monster menjadi lebih efisien. Para rulers ingin mereka bertarung dengan segenap kekuatan, jadi mana disebar di seluruh bumi. Kerusakan yang manusia terima hanya efek samping dari tujuan utama mereka. Ketika seekor monster mati, kemampuan mereka secara otomatis tersegel di dalam sebuah runestone. Para rulers menciptakan runestone untuk membantu para manusia mengalahkan monster. Kemudian Jinwoo meminta Brennan untuk menolong dirinya dengan satu permintaan lagi. Di kediaman Nyonya Selner, Jinwoo datang untuk menemuinya dengan izin dari Brennan. Nyonya Selner mengatakan, Jinwoo sudah berbeda dengan yang ia tahu di masa lalu. Dulu kegelapan bersemayam di dalam Jinwoo, tapi sekarang Jinwoo sudah menjadi kegelapan itu sendiri. Jinwoo mengatakan, dirinya masih sama seperti yang diingat oleh Nyonya Selner. Yang membedakan, sekarang ia sudah menjadi satu dengan kegelapan yang ada di dalam dirinya. Ia tahu kalau Nyonya Selner dapat melihat masa depan, dan ia meminta Nyonya Selner untuk melihat masa depan dirinya. Saat Nyonya Selner memulai ritualnya, tiba-tiba Nyonya Selner meneteskan air mata dan berkata, apakah Jinwoo akan menanggung semuanya sendirian? Bagaimana seorang manusia membawa beban yang sebegitu beratnya? Apakah Jinwoo berniat mengorbankan dirinya untuk keselamatan semua orang? Mendengar perkataan Nyonya Selner, Jinwoo mengatakan ia merasa lega. Ia menganggap rencananya berjalan dengan baik. Nyonya Selner mengatakan tidak ada seorang pun yang akan mengingat Jinwoo. Itu akan menjadi pertarungan yang terlupakan. Belum selesai Nyonya Selner berbicara, Jinwoo pamit dan meninggalkan Nyonya Selner. Sesampainya Jinwoo di atas suatu menara, ia membuka teleponnya dan menelpon seseorang. Dengan tersenyum ia mengatakan, maaf kalau ia tidak bisa menelpon, ia sibuk belakangan ini. Ternyata yang ditelepon oleh Jinwoo adalah Hunter Cha. Hunter Cha mengatakan agar Jinwoo berjanji kepadanya, Jinwoo akan menemui dirinya. Jinwoo mengatakan, ia berjanji akan menemui Hunter Cha apapun yang terjadi. Setelah telepon itu, Pak Choi memberitahu Hunter Cha kalau pesawat mereka akan segera berangkat. Aliansi Hunter Asia, Aliansi Hunter Eropa, Koalisi Guild Afrika, dan tim respon darurat Cina dengan jumlah ratusan ribu hunter, mereka menuju medan perang.
Dragon Monarch menggunakan telepatinya. Ia mengatakan kepada Jinwoo, jutaan manusia sudah mati. Berapa lama lagi Jinwoo akan bersembunyi? Jinwoo mengatakan jangan khawatir, ia akan segera tiba di sana. Dragon Monarch berpikir kalau Jinwoo tidak melakukan pergerakan apapun setelah hari itu. Ia penasaran apa yang Jinwoo rencanakan. Bagaimanapun, penghuni Chaos World bergabung dengannya, menjadikan pasukannya berjumlah 10 juta sekarang. Dengan pasukan Jinwoo yang 100.000, menghadapi dirinya tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Tiba-tiba sebuah rudal menghantam muka Dragon Monarch, disusul dengan rudal lainnya yang menyebabkan ledakan yang sangat besar. Ternyata banyak pesawat tempur yang berkumpul untuk menyerang Dragon Monarch. Serangan rudal itu tidak memberikan luka sama sekali, membuat Dragon Monarch murka dan berubah menjadi bentuk naganya yang sangat besar. Dengan satu serangan, semua pesawat di depannya musnah tak bersisa. Terlihat Jinwoo sedang berada di dalam kastil yang dibuat biru untuknya. Saat Jinwoo melihat ke atas, terlihat tulisan yang dibuat Beru untuknya. Jinwoo tersenyum kecil melihat kelakuan Beru yang menghibur dirinya. Lalu Beru, Belion, dan Igris berpendapat kalau perang ini sangat berbahaya dan mereka semua mengkhawatirkan keselamatan Jinwoo. Jinwoo bertanya apa yang akan Ashbourne lakukan bila ia berada di posisi yang sama dengannya. Belion menjawab, Ashbourne akan melakukan apa yang harus ia lakukan demi mencapai tujuannya. Mendengar jawaban Belion, Jinwoo tersenyum seakan sejalan dengan apa yang akan ia lakukan. Belion melihat Jinwoo sangat mirip sekali dengan Ashbourne. Akhirnya Belion, Igris, dan Beru, mereka semua bersumpah akan bersama Jinwoo sampai pada akhirnya. Dengan begitu, Jinwoo memantapkan tekadnya untuk masuk ke dalam medan perang bersama dengan pasukannya. Saat Jinwoo membuka handphonenya, Belion bertanya, mengapa Jinwoo belum menghubungi keluarganya? Jinwoo menjawab, bila ia mendengar suara mereka saat ini, ia akan meragukan tekadnya dan mungkin mundur dari perang ini. Terlihat seekor naga sedang mengejar sebuah pesawat tempur dan berhasil menghancurkannya. Beruntung pilot pesawat itu dapat keluar dan mendarat dengan selamat. Tapi di sekitarnya banyak sekali monster yang berkeliaran. Saat pilot itu menoleh, ia melihat seekor monster sudah bersiap untuk melahapnya. Pilot itu berhasil menghindar dan membalas serangan dengan senapan di tangannya. Tentu saja senjata buatan manusia tidak berefek sama sekali kepada monster. Akhirnya peluru senapannya habis, dan pilot itu sudah pasrah akan dilahap oleh monster di hadapannya. Tiba-tiba monster itu mati terbelah, dan Jinwoo sudah ada di hadapannya. Saat segerombolan monster akan menyerang, Jinwoo menggunakan Commander Authority untuk memperkuat serangannya. Dan dengan sekali sabetan pisaunya, semua monster itu mati tak bersisa. Inilah pertama kalinya bagi Jinwoo menginjakkan kakinya dalam perang ini. Ia akan memulainya dari sini. Dragon Monarch mengatakan, sepertinya Shadow Monarch sudah terlihat di bagian Tat Imur. Yogument mengatakan, bagaimana kalau mereka melancarkan serangan penuh kepada Shadow Monarch sekarang? Steel Monarch mengatakan, ia tidak merasakan pasukan kematian dalam bayangannya, yang berarti Shadow Monarch pasti membagi pasukannya ke suatu tempat. Mendengar itu Dragon Monarch berpikir, apakah Shadow Monarch berniat melawan dan menyerap pasukannya sendirian? Tapi satu yang pasti, Shadow Monarch berusaha mengulur waktu dan menghindari perang secara habis-habisan. Entah apa tujuan Shadow Monarch sebenarnya. Pak Wo yang melihat berita, Amerika mulai menurunkan pasukan militernya untuk mengulur waktu agar para penduduk bisa dievakuasi. Setelah Kanada jatuh, musuh mulai menuju ke Amerika. Ia berharap ada keajaiban terjadi. Tapi keajaiban macam apa yang dapat menghentikan monster itu? Ratusan pasukan bayangan yang baru dibangkitkan menuju medan perang. Seperti gelombang yang melahap segalanya yang ada di depannya, mereka mulai memberikan harapan bagi manusia. Di sisi yang lain, Jinwoo sendirian melawan para monster. Sepertinya rencananya untuk melahap secara perlahan pasukan musuh berjalan dengan baik. Perlahan jumlah pasukan bayangannya meningkat, seiring monster yang terus dikalahkan dan dibangkitkan kembali. Jinwoo bertanya-tanya apakah pasukan kehancuran mulai bergerak. Ia tidak dapat merasakan kehadiran Dragon Monarch. Apakah mereka belum berencana untuk bergerak sekarang? Tapi hal ini bagus untuknya. Ia jadi mempunyai banyak waktu untuk terus meningkatkan pasukannya. Bila Dragon Monarch ragu-ragu untuk maju, ia hanya perlu memberikannya alasan agar Dragon Monarch maju ke depan. Seekor naga mengatakan, bagaimana mungkin seorang manusia berani melawan Raja Naga? Ia akan menghancurkan Jinwoo demi raja mereka.
Sambil melompat dari atas menggunakan kaisel, Jinwoo berkata, kalau naga itu terlalu banyak omong. Dengan sekali tebasan, naga itu langsung pindah alam. Dragon Monarch mengatakan Shadow Monarch mulai bertambah kuat. Ini waktunya untuk menyerang. Ia tidak akan melepaskan Shadow Monarch begitu saja. Para pasukan militer mulai diturunkan untuk melawan para monster. Mereka hanya bisa menghambat pergerakan para monster untuk bertahan sampai bala bantuan tiba. Saat mereka mulai terdesak, Thomas Andre datang dan berkata, mereka semua hanya monster biasa yang biasa ia lihat di dalam dungeon. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Ternyata Steel Monarch sudah datang bersama pasukannya. Ia berkata, dirinya adalah raja para monster, the Monarch of Steel. Tentunya Thomas sadar kalau ia dapat mengambil nyawanya hanya dalam kedipan mata. Tapi Thomas berani untuk menghadang dirinya. Tapi Thomas Andre datang bukan tanpa persiapan. Pasukan bayangan sudah ditempatkan oleh Jinwoo di dalam bayangannya. Saat melihat Belion muncul, Steel Monarch berkata, apa yang dilakukan pasukan bayangan di sini? Apakah mereka semua bersembunyi dalam bayangan manusia itu sepanjang waktu? Steel Monarch berpikir kalau dirinya dijebak dan ia harus menghubungi Dragon Monarch secepatnya. Tiba-tiba ia menyadari kalau dirinya tidak dapat menghubungi Dragon Monarch. Sepertinya Steel Monarch sudah dikurung dan tidak dapat berkomunikasi keluar karena Tusk sudah mengisolasi tempat itu dari dunia luar. Steel Monarch berpikir, Shadow Monarch dan pasukannya tidak mungkin mempunyai rencana seperti ini. Biasanya mereka langsung menghadapi musuh mereka secara langsung. Ini pasti strategi yang dibuat oleh manusia. Lalu Steel Monarch mengatakan, kalau manusia itu tidak pantas menjadi monarch. Mendengar itu, Beru berkata, tarik kembali apa yang baru saja kamu katakan. Atau kamu akan membayar harga karena menghina rajanya. Akhirnya Jinwoo dan Dragon Monarch bertemu. Perang besar antara Shadow Monarch melawan para monarch dimulai. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.